Dalam warna gelap malam, bulan dan bintang tidak terlihat. Tidak ada cahaya di langit malam. Xiao Fan telah berlutut di pintu masuk gua selama hampir 6 jam. Murid-murid dari faksi lain sudah pada tertidur. Bahkan cahaya terakhir, api terakhir di dalam gua puncak bambu padam di antara ribuan kengganan. Di dalam gua, Tian Bolis mengatakan sesuatu, lalu Hidi segera berteriak, "Ayah!" Tidak ada suara, tidak ada yang mengikutinya. Xiao Fan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tak lama kemudian, Savion keluar. Xiao Fan mengangkat kepalanya, menatap Da Xixiongnya. Meskipun Savion tidak tahan untuk mengatakannya, tetapi dia masih berkata, "Xiao Sidi, Tuan mengatakan kamu mengganggunya jika kamu berlutut di sini, dan menyuruhmu untuk berlutut lebih jauh." Hati Xiao Fan tenggelam. Wajahnya tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin dan membekukan. Di malam yang gelap gulita ini, hujan turun. Dia tidak berbicara, diam-diam bangkit dan berjalan lebih jauh, ke perbatasan hutan lebat, berlutut di bawah pohon kuno. Savion menatapnya sejenak, sosok Xiao Sidi ini menjadi buram diterpa hujan malam. Dia menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dan kembali. Boom, guntur datang dari langit. Pencahayaan putih memamerkan giginya dan menunjukkan cakarnya di langit. Beberapa saat kemudian, tetesan besar hujan turun seperti batu kecil, menghantam bebatuan membuat suara letupan. Kemudian, hujan deras mengguyur. Hanya dalam sekejap, dunia menjadi kabur. Seluruh tubuh Xiao Fan basah kuyup. Pakaian itu menempel di tubuhnya, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya. Di malam yang awalnya gelap gulita, ditambah hujan deras, dia tidak bisa melihat detail gua. Antara langit dan bumi, sepertinya hanya dia yang berada di sini menderita. Dia menundukkan kepalanya, tidak bergerak. Hujan deras ini seperti hukuman yang diberikan surga kepadanya. Itu tanpa henti. Hujan tak kunjung reda. Pencahayaan dan guntur melolong liar. Air menetes dari rambutnya yang basah, jatuh ke pipinya. Mata Xiao Fan hampir tidak bisa terbuka. Tetapi pada saat ini, di saat hujan ini ketika tidak ada seorang pun di sini, dia tiba-tiba melihat sesosok muncul di hadapannya, sepasang kaki melangkah di depannya. Dia berhasil mengangkat kepalanya. Pencahayaan melintas di langit, guntur menggelegar. Dengan cahaya yang lemah, Xiao Fan melihat seorang wanita cantik yang pedih berdiri di depannya. Xiao Fan tercengang. Anan juga basah sekujur tubuh. Saat cahaya dari pencahayaan menghilang, sosoknya juga berubah menjadi bentuk gelap yang kabur dalam kegelapan. Tapi Xiao Fan bisa merasakannya dengan jelas bahwa dia berdiri di depannya. Malam badai yang mengamuk, sosok lembut ini dengan lembut berjongkok di depannya. Hujan semakin deras, angin semakin kencang. Di dalam hutan, seperti ada setan yang melolong. Sebuah tangan sedingin es, dengan sedikit gemetar, melewati rambut Xiao Fan. Dengan suara melamun, di malam yang penuh badai ini, dia berkata, "Jangan takut, ini akan segera berakhir. Aku akan tinggal di sini bersamamu." Boom, guntur seperti menghancurkan langit, menghancurkan jiwa. Dalam pencahayaan yang ganas, dalam deru angin, saat hujan yang membekukan menari seperti setan, wajah lembut itu, sepasang mata lembut itu, seperti sosok termanis dalam mimpi, tetap berada di sampingnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri di tengah hujan, kepada Xiao Fan, tetapi juga pada hatinya, dengan berkata, "Kamu menyelamatkanku dan melindungiku tanpa mempedulikan hidupmu sendiri. Aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Rasa sakit di hatimu, surga mengetahuinya dan aku mengetahuinya. Aku tidak bisa membantumu mengurangi rasa sakitmu, tapi aku bisa menanggungnya bersamamu. Berharap akhirnya akan ada suatu hari, kamu bisa bersama orang yang kamu cintai, bahagia bersama." Suara itu menjadi lebih lembut, dan menghilang. Badai menjadi lebih ganas. Sosok itu begitu lemah, seperti rerumputan kecil yang terluka diterpa angin, goyah. Xiao Fan linglung, itu seperti mimpi dan ilusi. Malam yang gelap itu berat, langit tidak bisa berkata-kata. Badai telah mengamuk untuk waktu yang lama, lalu sedikit melemah. Xiao Fan membeku di mana-mana. Rasa dingin menyerang tubuhnya, lengan dan kakinya sudah membeku. Jika ini terus berlanjut, dia akan sakit parah. Tapi tidak peduli apa, dia tidak ingin bangkit dan menghindari hujan. Dalam kedinginan yang membekukan ini, kehangatan samar datang dari lengan kanannya, menyebar perlahan di tubuhnya dan menyeimbangkan sebagian besar rasa dingin di tubuhnya. Sepertinya itu berasal dari Inferno Mirror yang terikat di lengan kanannya. Xiao Fan tiba-tiba teringat wanita hantu itu.
Dia mengira itu Anan, tetapi saat ini, dia tidak dapat menemukan sosoknya, apakah dia pergi, atau dia tidak pernah muncul sebelumnya. Memikirkan itu, dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan air memercik kemana-mana. Tapi kemudian, dia dengan jelas mendengar suara, bocah bodoh. Xiao Fan berbalik dan hampir memanggil, Lucy Ji. Tapi kemudian, seorang gadis perlahan keluar dari hutan yang dalam, dengan payung di tangannya melindungi dari badai, dia menatapnya sambil tersenyum. Itu adalah orang yang tidak pernah dia harapkan akan dia temui di sini, gadis Falcon Bilu. Di layar malam, meski hujan agak reda, hujannya masih deras. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dari jauh. Pertama Xiao Fan mengira matanya bermain tipuan, tapi itu benar-benar Bilu. Dia berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Dia masih mengenakan gaun hijau, tangannya masih memegang payung hijau. Tapi badainya terlalu kuat, beberapa tempat basah di tepi gaunnya yang halus. Dia tiba di hadapannya, sosoknya menjadi jelas. Tempat-tempat di mana ia basah dengan lembut menempel di kulitnya. Xiao Fan menunduk, tidak menatapnya. Bilu kaget, berjongkok di depannya, menatapnya dan tersenyum, kamu benar-benar aneh. Dalam hujan lebat ini, kamu memilih tempat ini untuk berlutut, apakah ini latihan dalam budidaya jadeonmu? Xiao Fan kesal dan melotot padanya, tapi wajah Bilu tiba-tiba lembut di malam hari, dia terkejut. Ledakan, guntur menyambar dari awan gelap. Kemudian pada saat ini, sebuah cahaya besar melintas di langit, membelahnya menjadi dua, lalu menghilang. Diikuti dengan kilat dan guntur ini, hujan semakin deras lagi. Bilu mengerutkan kening, dia mencondongkan tubuh ke depan. Xiao Fan menemukan hujan yang menimpanya menjadi berkurang. Dia tiba-tiba dibebaskan dari tekanan berat, bisa rileks. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Bilu menggeser setengah dari payung, melindungi hujan untuknya. Tapi hujannya deras, setengah dari tubuh Bilu membiarkannya tergelincir karena hujan menjadi basah saat dia memikirkan Xiao Fan. Hati Xiao Fan terasa hangat, dia mendorong payungnya ke belakang, berkata dengan tenang, kamu sakit parah di gua tetesan darah, waspadalah terhadap masuk angin. Bilu tampak terkejut, dia menatap Xiao Fan. Xiao Fan bingung dengan penampilannya yang aneh, berkata, apa? Bilu melengkungkan bibirnya tersenyum, tampak sangat menyenangkan, berkata, jadi, kamu masih tahu bagaimana mengkhawatirkan kesehatanku. Xiao Fan tersipu, tapi untungnya dalam badai malam itu sulit untuk dilihat. Dia berkata dengan malu-malu, saya khawatir Anda akan menyalahkan saya jika Anda sakit. Bilu bersandar padanya. Sekarang mereka berdampingan dengan erat. Perbedaannya adalah Xiao Fan berlutut di tanah, dan Bilu berjongkok di sampingnya. Pada saat yang sama, Bilu menggeser payung lagi, terlindung dari badai di atas kepala mereka. Xiao Fan merasa ada aroma lembut dan samar di sampingnya di tengah badai. Dia berbalik dan Bilu juga menatapnya. Mata mereka bertemu dan terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Fan mengalihkan pandangannya. Jantungnya mulai berdetak cepat. Bilu yang banyak bicara juga diam saat ini, berjongkok di samping Xiao Fan, tetap bersamanya. Hanya ketika dia tidak menyadarinya, dia menggeser payung lebih banyak ke Xiao Fan, melindungi lebih banyak hujan untuknya. Xiao Fan terdiam dan terpaku dengan perasaan, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak. Dia segera menoleh ke Bilu, dengan kecemasan di wajahnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Bilu tidak terkejut dengan reaksinya, dia tersenyum, suaranya samar, dalam suara badai, dia berkata dengan kesedihan yang suram, aku datang ke sini untuk melihatmu. Xiao Fan merendahkan suaranya, tetapi dalam suaranya yang cemas ada rasa terima kasih, mereka semua adalah pembudidaya kami yang benar di sekitar sini, belum lagi para senior kuil Sky Song dan Lembah Dupa. Setiap tetua dari Jadeon dapat menyebabkan Anda mati tanpa tempat untuk mengubur. Mengapa kamu tidak bergegas dan pergi? Bilu acuh tak acuh, hanya melihat ekspresi cemas Xiao Fan dengan senyum di wajahnya, lalu dia tiba-tiba menghela nafas, kamu anak nakal, kamu memiliki hati nurani. Xiao Fan tidak bisa berkata apa-apa. Bilu berbisik, apakah kamu benar? Apakah kamu tidak dapat hidup berdampingan dengan iblis? Mengapa kamu tidak memanggil orang untuk menangkapku? Xiao Fan sudah cemas, sekarang dia seperti disiram air dingin. Hatinya terkejut, dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Di mata orang luar dia tidak seperti Baye dan si Jihidinya yang memiliki potensi luar biasa dan sangat cerdas, tapi dia bukan idiot.
Tapi tahun-tahun ini di puncak bambu, tidak ada yang pernah menghargainya, jadi dia agak rendah diri. Namun mendengarkan ejekan Bilu, Xiao Fan segera menyadari situasinya sangat tidak pantas. Belum lagi dia sekarang dihukum oleh tuannya, tetapi sekutunya menemukan dia bersama seorang gadis Velkin begitu dekat, dia mungkin tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika seluruh tubuhnya ditutupi dengan mulut. Memikirkan konsekuensinya, sebuah hamp berdering di benak Xiao Fan, dia tidak ingin melanjutkan ini. Pikirannya kacau dan hendak memanggil sekutunya, tetapi sudut matanya menangkap bahu Bilu yang bersandar padanya. Badainya kuat, tapi dia melindungi sebagian besar payung di atas kepalanya sementara separuh tubuhnya basah kuyup. Gaun yang menempel erat di kulitnya tercermin di matanya. Bahkan di pipinya yang seputih salju, ada tetesan hujan yang terbentuk menjadi mutiara dan meluncur ke bawah. Xiao Fan tidak pernah bisa mengeluarkan panggilan ini. Kenapakah kau repot-repot menderita seperti ini? Xiao Fan menunduk, berkata pelan, saya dapat melihat bahwa ayahmu pasti orang penting, Anda harus menjadi nyonya yang dimanjakan. Mengapa repot-repot menderita, mengambil risiko seperti itu untuk murid kecil Jadeon ini? Badai bersiul, langit dingin, di malam hujan, seolah-olah hanya tempat ini yang tersisa di dunia, hanya menyisakan dua dari mereka. Bilu merasa agak dingin dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Xiao Fan. Tindakan ini begitu akrab dan akrab, seperti ketika mereka berada di ambang kematian hari itu di Gua Tetesan Darah. Suaranya, dengan sedikit melayang, tidak, saya tidak menderita. Anda tidak tahu, penderitaan dunia yang sebenarnya ada di hati seseorang. Suaranya mulai memudar, kata-katanya tidak terdengar. Xiao Fan tiba-tiba menemukan dia diam-diam meletakkan kepalanya di bahunya. Suara angin dan hujan bersiul, tapi Xiao Fan hanya bisa merasakan otaknya kosong. Tapi aroma di sebelahnya begitu nyata dalam badai dingin ini, mengelilinginya. Pagi, awan menyebar dan matahari muncul, hujan berhenti dan angin mereda. Tian Bolis keluar dari gua sendirian, dari jauh dia bisa melihat murid mudanya masih berlutut di tepi hutan lebat, tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya. Xiao Fan mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya, melihat itu adalah tuannya Tian Bolis, dia memanggil dengan pelan, Tuan. Tian Bolis melihat pakaiannya basah semua, air menetes dari rambutnya, wajahnya pucat, sepertinya dia menderita karena hujan deras tadi malam. Memikirkan itu, dia mengerutkan kening. Suara orang-orang menjadi naik dari gua di belakangnya, murid-murid dari masing-masing faksi telah terbangun. Tian Bolis mendengus, lalu berjalan ke hutan. Ketika dia melewati Xiao Fan, dia berkata dengan ringan, ikuti aku. Xiao Fan dengan cepat menjawab, lalu bangkit, tetapi kakinya jatuh ketika dia naik ke setengah jalan. Kakinya mati rasa dan sakit, mungkin karena berlutut sepanjang malam. Tian Bolis berjalan di depan, dia berhenti, tampak ragu-ragu, tetapi masih tidak melihat ke belakang, dan melanjutkan. Xiao Fan menggertakkan giginya dan memijat kakinya. Untung bukan orang yang manja, hasil latihan pemotongan bambu puncak bambu sudah respon, sebentar saja peredaran darahnya kembali lancar, bisa jalan. Xiao Fan berdiri dan menemukan sosok Tian Bolis sudah hampir menghilang di hutan, dia segera berlari mengejar. Tidak lama kemudian, ketika murid-murid benar keluar dari gua, kedua sosok mereka sudah pergi. Di hutan Billows Hill, ada semua pohon kuno yang sangat tinggi. Pohon-pohon yang hanya perlu dikelilingi oleh satu orang, di sini membutuhkan 2 atau 3 orang, dan pohon-pohon besar itu sangat umum di sini. Mungkin karena tempat ini terpencil, dulu tidak ada orang di sini. Xiao Fan mengikuti Tian Bolis, perlahan berjalan. Cahaya pagi bersinar melewati pepohonan, menghujani semak-semak. Di hutan setelah hujan, semuanya tersapu, di mana-mana hijau. Beberapa bunga tanpa nama bermekaran di tempat sepi ini, memancarkan aroma samar. Tian Bolis berjalan di depan, diam tanpa kata. Dia jongkok, Xiao Fan sudah setengah kepala lebih tinggi darinya. Tapi di mata Xiao Fan, sosok orang ini sebesar dewa gunung. Terlebih lagi, hal tentang Bilu yang menekannya seperti bukit kecil, membuatnya kacau, apa yang harus dia lakukan. Tepat ketika pikiran Xiao Fan frustrasi, berpikir haruskah dia memberitahu tuannya tentang Bilu, Tian Bolis tiba-tiba berhenti dan berbalik. Jantung Xiao Fan melonjak, juga berhenti berjalan. Tempat ini jauh di dalam hutan, tidak ada orang di sekitarnya. Hutan sunyi, di samping kicauan burung, tidak ada suara lain. Tian Bolis menatapnya, tanpa ekspresi berkata,
kamu kehujanan tadi malam, apakah tubuhmu baik-baik saja? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, berkata pelan, murid pantas mendapatkannya, tidak masalah. Tian Bolis mendengus, kamu mengatakannya dengan mudah, tetapi apakah hatimu membenciku? Xiao Fan terkejut, wajahnya yang pucat menjadi lebih putih, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya tidak akan pernah berpikir seperti itu. Saya pantas mendapatkan semua ini, tidak akan pernah menyalahkan Tuan. Tian Bolis menatap murid yang paling diabaikan dalam beberapa tahun terakhir, melihat kecemasannya yang tidak terlukiskan tetapi dia bisa merasakannya, mulutnya bergerak, menghela nafas, dan ekspresinya menjadi lebih moderat. Oke, tidak ada seorang pun di sini, apakah Anda memiliki sesuatu untuk berbicara dengan saya? Hati Xiao Fan menegang, dia pikir mungkinkah Master sudah tahu tentang Bilu. Hubungan antara Xiao Fan dan Bilu sekarang halus. Tadi malam Bilu datang, dia takut jika ini ditemukan oleh para tetua, mungkinkah? Ketika dia berpikir keluar jalur, Tian Bolis agak tidak sabar, melihat dia tidak menjawab, dia berkata, saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tiba-tiba melakukan ini pada Da Sixiong Anda kemarin? Xiao Fan terkejut sesaat, lalu lega menemukan tuannya tidak bermaksud tentang Bilu. Tapi kemudian dia tidak bisa berbicara lagi. Dia tidak mengatakan dia kehilangan akal karena dia melihat Hidi bersama Kevin. Terlebih lagi, bahkan dia tidak tahu tentang energi jahat yang tiba-tiba menguasai emosinya. Tian Bolis menunggu hari itu dan Xiao Fan masih tidak bisa berkata apa-apa. Dia tiba-tiba tertawa dingin, kamu kesal karena kamu melihat aksi intim Linger dan Kevin. Xiao Fan terkejut, ledakan keras di otaknya, dia tercengang di tanah. Rahasia cinta sepihaknya pada Hidi adalah salah satu rahasia terbesarnya, dia tidak pernah mengatakan ini kepada siapapun. Sekarang dikatakan dengan dingin oleh tuannya yang paling dihormati, ini bahkan lebih mengejutkan jiwa daripada guntur yang mengejutkan bumi tadi malam. Pada saat ini, dia tidak bisa membuat gerakan apapun, bahkan tanpa kemampuan untuk menyangkal. Dia hanya menatap Tian Bolis dengan mulut ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Sinar matahari menembus dedaunan tebal, tumpah ke Tian Bolis dan Xiao Fan. Xiao Fan berdiri di depan Tian Bolis, sangat malu, setelah beberapa saat dia dengan tenang memanggil, Tuan. Tian Bolis ada sedikit merah di wajah murid kecil ini, dia mendengus dan berbalik. Xiao Fan tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa, tapi rahasia terdalamnya terlihat melalui orang yang paling dia takuti, perasaan panik ini masih belum mereda. Tian Bolis berdiri di sana dengan tangan di belakang, diam untuk waktu yang lama. Xiao Fan berdiri di belakangnya, tidak berani menarik napas. Setelah waktu yang lama, Tian Bolis berkata perlahan, yang sedang berkata, orang yang diam-diam memberikan Anda mantra esensi murni juga Linger. Jantung Xiao Fan melonjak lagi. Tapi karena itu berhubungan dengan Hidi, pikirannya menjadi jernih, buru-buru berkata, Tuan, itu tidak ada hubungannya dengan Siji. Ini saya mohon Siji untuk mengajari saya. Tian Bolis berbalik dan menatap Xiao Fan. Suara Xiao Fan segera diturunkan, dia tahu tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa menyembunyikannya dari tuannya. Di hutan, antara tuan dan muridnya, itu menjadi sunyi. Xiao Fan menundukkan kepalanya, dia bingung. Kemudian pada saat ini, dia mendengar tuannya berkata, ketujuh. Jantung Xiao Fan melonjak, mengangkat kepalanya menjawab, Tuan. Tian Bolis menatapnya berkata, kamu diadopsi di bawah rumahku, sudah hampir 5 tahun. Xiao Fan berkata pelan, iya. Tian Bolis berkata dengan ringan, ketika saya mengadopsi Anda, saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan potensi Anda. Hari ini Anda dapat memiliki pencapaian seperti itu benar-benar melebihi harapan saya. Xiao Fan bergerak sedikit, tetapi di dalam hatinya, ada sedikit kegembiraan. Tian Bolis melanjutkan, adapun kamu diam-diam mencintai Linger. Xiao Fan dengan cepat berkata, Tuan, ini salahku, aku seharusnya tidak. Tian Bolis memelototinya, berkata, apakah saya mengatakan itu salahmu? Mulut Xiao Fan ternganga, dia benar-benar dikejutkan oleh tuannya kali ini. Tian Bolis mendengus, kamu masih muda, juga bukan praktisi kuil Sky Song itu, apalagi kamu tumbuh bersama Linger, apa yang aneh jika kamu menyukainya? Kamu pikir tuanmu hidup dengan sia-sia, bahkan tidak bisa mengerti sedikit pun, hal. Kepala Xiao Fan menunduk, matanya memanas. Rasanya, di dalam hatinya, semua kata-kata baik di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata dingin yang baru saja diucapkan Tian Bolis.
Tian Bolis berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi sekarang keadaannya berbeda, aku juga bisa melihat itu, Linger mungkin benar-benar mencintai Kevin itu. Sedangkan untukmu, dia mungkin melihatmu sebagai adik laki-lakinya, kau mengerti. Xiao Fan mengangguk, tapi matanya menatap kakinya, berkata pelan, ya, Tuan. Tian Bolis berkata perlahan, saya menentang Linger untuk bersama Kevin di masa lalu, itu bukan karena Kevin sendiri, itu karena. Kemudian dia berhenti, mengerutkan kening, dan mengubah topik. Untuk nyata, meskipun kemajuanmu dalam kultivasi lebih cepat dari yang aku harapkan, tetapi dibandingkan dengan Kevin, masih ada perbedaan besar. Tian Bolis menatap Xiao Fan dalam-dalam, berkata perlahan, apakah Anda mengerti maksud saya? Xiao Fan menggigit bibirnya, lalu berkata setelah beberapa saat, ya, saya mengerti, Tuan. Tian Bolis mengangguk, menghela napas panjang lalu berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, berkata, hal dari masa lalu, biarkan saja. Xiao Fan merasakan tangan tuannya yang lebar dan hangat di bahunya, hatinya menghangat, dan mengangguk dengan berat. Tian Bolis menatapnya sebentar, berkata, kalau begitu mari kita kembali. Selesai, dia mengambil jalan dari mana mereka datang. Xiao Fan mengangkat kepalanya, ke atas, dia mengambil napas dalam-dalam, melepaskan tangannya yang dipegang erat. Hanya saja, masih ada ketidakpastian yang samar-samar terlihat tergantung di hatinya. Dia tersenyum pahit, menguatkan semangatnya, lalu mengikuti. Saat mereka berjalan kembali ke gua, orang-orang dari masing-masing faksi kebanyakan terbangun. Hidi dan yang lainnya berdiri di depan pintu masuk gua, dengan kecemasan di wajah mereka. Mereka terus melihat sekeliling, tampak sangat khawatir. Hati Xiao Fan terluka ketika dia melihat itu dari jauh, dan menundukkan kepalanya. Melihat Tian Bolis dan Xiao Fan kembali, Hidi berlari ke arah mereka. Tanpa berkata apa-apa, dia pertama-tama memeriksa Xiao Fan untuk memastikan dia tidak disiksa oleh Tian Bolis. Lalu dia berbisik, Xiao Fan, kemana kamu pergi dengan ayah pagi-pagi begini? Xiao Fan menatap wajahnya yang prihatin, melihat sepasang mata yang cerah hanya menatapnya, hatinya ditusuk lagi, namun, dia memaksakan senyum di wajahnya, berkata, tidak ada, guru mengajak saya jalan-jalan, mengajari saya beberapa hal, sekarang dia sudah memaafkan saya. Tian Bolis sedang berjalan di depan, sepertinya mendengar apa yang dikatakan murid mudanya, dia mendengus, lalu perlahan kembali ke dalam gua. Melihat istrinya Surin tersenyum padanya di pintu masuk, dia terkejut, lalu memutar matanya ke arahnya, masuk ke dalam tanpa berbicara. Di sini, konflik kecil, bisa dikatakan sudah berakhir. Untuk hari-hari berikutnya, Xiao Fan tinggal dengan Sixiongnya, bahwa dia telah berpisah darinya untuk waktu yang lama, selama siang dan malam. Dia tumbuh di bawah pengawasan setiap Sixiong, sekarang dia telah kembali, mereka sangat baik padanya. Dan Savion berpikiran terbuka, dan mengambil tindakan kasar Xiao Fan hari itu ke dalam hatinya. Selain itu, Surin juga secara pribadi mengingatkannya beberapa hal, dia memahaminya dengan jelas dan menaruh lebih banyak kasih sayang untuk Xiao Sidi ini. Di antara para pembudidaya benar di Billows Hill, itu wajar untuk 3 faksi utama, klan Jadeon, Kuil Skysong, dan Lembah Dupa, untuk menjadi pemimpin, tetapi ada juga banyak faksi benar yang lebih kecil. Sebagian besar adalah faksi yang belum pernah didengar Xiao Fan, mereka ada di sini kemungkinan besar untuk kebenaran dan keadilan, tidak dapat didamaikan dengan Velkin yang tersisa. Dan di antara 3 faksi utama, kecuali Master Fasep Chaelo dan Tian Bolis dari Jadeon, tidak ada orang lain yang berasal dari generasi senior, jadi hampir semuanya diputuskan oleh Jadeon. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Fan bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya di Billows Hill. Li Su dan Yanon of Incense juga tiba di Billows Hill keesokan harinya, kemudian, dia melihat Onara di dekat tempat praktisi Skysong. Ada seorang lelaki tua kurus dan kecil berdiri di sampingnya. Xiao Fan menyambut mereka dengan gembira. Ketika Onara melihatnya, dia sangat bersemangat dan akan memperkenalkan tuannya, Herald of Valor, lalu dia menoleh ke orang tua yang sedang berbicara dengan Fazan. Tuan, ini adalah saudara Zhang dari Jadeon yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Orang tua itu berbalik. Xiao Fan terkejut saat melihat wajahnya. Dalam visualisasinya, berdasarkan faksi di mana Onara disebut, Vajra, dan tuannya disebut, Herald of Valor, dia pikir itu pasti raksasa yang kuat. Namun, dia tidak menyangka itu adalah lelaki tua kecil, dia tidak bisa langsung pulih. Tapi Onara jelas tidak terlalu memikirkannya,
dia tertawa berkata, "Saudara Zhang, cepat dan sambut tuanku." Xiao Fan menyadari dan dengan cepat memberi hormat, "Senior tua, murid Xiao Fan, telah lama mengagumi namamu." Pria tua itu mendengus, berkata dengan ringan, "Terserah." Kemudian berbalik dan berbicara dengan Fazan, "Jadi itu berarti, tuanmu Sagepuhan sedang mengasingkan diri dan belum keluar." Fazan tersenyum, "Tepat, Direktur kuil masih master, tapi saya selalu membantu Pukton Sishu dalam urusan manajemen. Kali ini pemugaran Velkin, Pukton Sishu akan datang, namun terlalu sibuk di kuil, jadi hanya praktisi muda yang datang, berharap bisa membantu." Herald of Valor mengangguk, "Dengan Anda di sini, itu sudah cukup. Tetapi sebelum saya datang, saya pikir bahkan jika dua praktisi ilahi, Tuan Anda Pufan dan Pukton, tidak datang, tetapi Sishu Pufan keempat Anda harus datang karena kebenciannya yang mendalam pada Velkin, kenapa?" Melihat mata Herald of Valor yang bingung, Fazan menghela nafas sedikit, "Senior tidak tahu tentang ini, karena Sishu Puzi ketiga meninggal 5 tahun yang lalu." Jantung Xiao Fan melonjak, dan juga pada saat ini, Fazan meliriknya, lalu berbalik, dan melanjutkan, "Persahabatan Pufan Sishu dengan Puzi Sishu adalah yang terdalam. Sejak saat itu, dia mulai membaca Sutra Buddha secara diam-diam, tidak lagi keluar." Herald of Valor berseru, "Ah!" Fazan tersenyum, "Tapi ini bukan hal yang buruk." Herald of Valor tertawa, "Benar, benar, para praktisi ilahi harus fokus pada kulminasi jasa mereka, tidak seperti orang tua seperti saya, tidak memiliki hubungan dengan Buddha, selalu berlarian sepanjang hari." Fazan tersenyum, "Senior bercanda. Anda dan kuil Sky Song kami memiliki asal yang sama, ini secara khusus diingatkan oleh Tuan dan Pukton Sishu. Ayo, silakan duduk di dalam senior." Herald of Valor dengan rendah hati menolak beberapa kali, lalu masuk ke dalam bersamanya. Xiao Fan melihat mereka memasuki gua, lalu tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia berbalik dan menemukan bahwa Onara menariknya, dan berbisik, "Apakah kamu melihat itu?" Sepertinya Fazan muda adalah pemimpin para praktisi Sky Song itu. Xiao Fan mengangguk, hari ini dia bertemu dengan para pembudidaya benar ini setiap hari dan melihat banyak Master Sky Song. Dia menemukan meskipun Fazan masih muda, tetapi di antara generasi, para praktisi Sky Song di Billows Hill, Fazan lebih unggul dari yang lain, memiliki kepemimpinan. Dia adalah orang yang paling banyak berbicara, sedangkan untuk praktisi yang lebih tua, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya Fazan adalah murid berbakat yang Sky Song latih dengan keras. Tetapi pada saat ini, dia hanya memikirkan pandangan sekilas ketika Fazan menyebut Puzi, jadi dia tidak mendengar apa yang Onara gumamkan, hanya mendengar apa yang dia katakan di akhir, "Saya tidak berpikir dia hebat, pidatonya salah." Xiao Fan terkejut, bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Onara mengintip ke sekeliling, lalu berbisik, "Saya ingat seseorang telah mengatakan kepada saya sebelumnya, jika seorang Buddhis mencapai kulminasi jasanya, berakhir dengan damai, itu disebut parinirvana. Dia mengatakan beberapa sampah telah berlalu, terdengar sangat tidak menyenangkan. Saudara Zhang, mengapa wajahmu tiba-tiba terlihat sangat buruk?" Xiao Fan bingung, mengangguk ke Onara dengan senyum yang dipaksakan, lalu kembali ke tempat Jadeon. Onara berdiri di sana dan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya dalam sekejap mata Xiao Fan sudah berada di Billows Hill selama setengah bulan. Selama periode itu, kultivasi benar dan bidat Velkin masih dalam konfrontasi. Mereka sering bertemu di siang hari, biasanya akan ada pertempuran. Namun yang membuat pembudidaya adil bingung adalah bahwa bidat Velkin tampaknya tidak mau bertarung, setelah beberapa putaran dalam pertempuran mereka melarikan diri. Ketika mereka mendengar Velkin berkumpul di tempat yang sunyi ini, mereka berpikir kemungkinan besar itu adalah diskusi untuk rencana bagaimana menyakiti dunia. Jadi para pembudidaya yang benar datang untuk melenyapkan kejahatan. Tapi sekarang di sini, mereka sepertinya tidak merencanakannya. Jika mereka akan melawan orang benar, mereka harus keluar dan terlibat dalam pertempuran. Jika mereka telah mendengar ada dua kepala dari Jadeon di antara orang benar, dan takut kekuatan mereka tidak cukup, mereka harus mundur. Tetapi bidat Velkin tidak melawan atau mundur. Dengan geografis Billow Hills yang luas, target udara terlihat, tetapi jika diperlukan untuk turun ke tanah dan mencari sarang bidat Velkin, itu benar-benar tidak mudah. Dengan penundaan ini, hari-hari yang dihabiskan di pulau diperpanjang. Para pembudidaya yang benar bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Velkins yang tersisa di pulau terpencil ini. Untuk hari-hari ini,
Xiao Fan mengikuti tuannya dan Sixiong untuk mencari bidat Falcon. Secara pribadi, dia khawatir apa yang harus dia lakukan jika dia bertemu Bilu. Tapi aneh juga, yang jelas Bilu sudah sampai di Bukit Bilos, tapi sejak badai malam itu, dia tidak muncul lagi. Namun, Falcons lainnya, termasuk Bosnian, Dialexinis dan lainnya yang dikenal Xiao Fan dan Anan, sangat sering muncul. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Bahkan dengan kultivasi Master Fasep Caelo dan Tian Bolis selama ratusan tahun, mereka merasa ini agak merepotkan. Sore hari itu, mereka memanggil perwakilan Sky Song dan Inchense untuk membahas masalah tersebut. Yang mewakili Sky Song tentunya adalah Fazan. Adapun yang dari Dupa, juga orang yang akrab, Li Su. Mereka berdua tampaknya menjadi yang paling menonjol dari generasi muda. Tapi di depan Master Fasep Caelo dan Tian Bolis, mereka masih bersikap sangat hormat. Setelah memberi salam, Master Fasep Caelo berkata dengan ringan, "Dua sisi, kali ini kami faksi benar datang untuk melenyapkan Falcons. Akan ada banyak area yang akan bergantung pada bantuan Anda." Taois yang malang berterima kasih sebelumnya. Fazan dan Li Su keduanya membungkuk dan berkata, "Tidak, jika ada sesuatu yang diperlukan, Fasep Caelo Sishu tolong instruksikan." Tian Bolis melambaikan tangannya, membiarkan mereka duduk terlebih dahulu, lalu berkata, "Kita tidak perlu membicarakan sampah lagi. Sampai hari ini, kita sudah berada di pulau terpencil di Laut Timur ini selama setengah bulan, benar-benar di sini, tetapi tindakan mereka canggung, tidak dapat mengetahui niat mereka. Tidak tahu apakah dua sisi punya ide." Fazan dan Li Su saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Fasep Caelo berkata kepada Li Su, "Li Sisi, informasi ini pertama kali dirilis dari lembah dupa Anda, bolehkah saya bertanya apakah faksi terhormat Anda mengetahui niat Falcon?" Di depan Master Fasep Caelo senior yang terkenal ini, kebanggaan tidak lagi terpancar di wajah Li Su. Dia segera berkata, "Balas kepada Fasep Caelo Sishu, informasi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh faksi saya. Setelah Falcon dibangun kembali, banyak yang tersisa menuju isi Bilos Hill. Tapi untuk niatnya, kami tidak tahu." Fasep Caelo dan Tian Bolis bertukar pandang. Fazan tiba-tiba berbicara, kepada dua Sishu, berdasarkan apa yang diserap oleh praktisi muda itu, para bidat Falcon pergi melintasi pegunungan dan dengan hati-hati mencari di setiap bukit, sangat mungkin mereka mencari sesuatu yang penting. Fasep Caelo merenung, berkata, "Benar, Tian Sidi dan saya memiliki ide yang sama. Tapi apa yang mereka cari yang begitu penting?" Tian Bolis mengerutkan kening lalu berkata, "Jika itu masalahnya, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahuinya. Tetapi bidat Falcon selalu berbahaya, begitu Anda kembali, Anda harus waspada. Esok pagi, kami akan mempercepat pencarian, sampai kita menemukan tempat persembunyian bidat Falcon, lalu melenyapkan mereka semua sekaligus, menghilangkan bahaya bagi dunia." Fazan dan Li Su menjawab, "Ya." Setelah itu, mereka berdiskusi sebentar, lalu Fazan dan Li Su pergi. Melihat mereka pergi, Fasep Caelo tiba-tiba berkata, "Tian Sidi, potensi kedua pemuda ini benar-benar tidak buruk." Tian Bolis perlahan mengangguk. Master Fasep Caelo berkata, "Khususnya Fazan dari kuil Sky Song, saya perhatikan pupil matanya berwarna hitam pekat sementara ada cahaya emas lembut di sampingnya, matanya hangat dan statis, mungkin sudah memiliki pencapaian tinggi dalam mantra Sky Song Fawin Wisdom." Tian Bolis tertawa dingin, "Jangan meremehkan Li Su itu. Meskipun dia tetap rendah hati di depan kita, aku mendengar muridku yang tidak berguna berkata, kultivasinya di Gunung Kongsang dan Gua Dark Drake tidak selalu lebih buruk daripada Fazan." Fasep Caelo mendengus, selama ratusan tahun, kuil Sky Song dan Lembah Dupa ingin menggantikan Jadeon sebagai pemimpin orang benar. Sekarang mereka memupuk murid-murid berbakat dan mengirim mereka keluar, mereka mungkin menunjukkan kepada kita. Tian Bolis meliriknya, tiba-tiba berkata, "Tidak masalah, dengan murid-murid berbakat Fasep Caelo Sixiong, tentu saja tidak perlu takut pada mereka." Wajah Fasep Caelo berubah, berkata dengan dingin, "Tian Sidi, apa maksudmu dengan itu?" Tian Bolis berdiri, berkata dengan enteng, "Apa maksudnya dengan itu? Rumahku punya murid bodoh dan dia memenangkan beberapa pertandingan selama turnamen 7 puncak dengan keberuntungan, lalu dia bisa mengikuti muridmu yang berbakat untuk bepergian. Tapi sayangnya di tempat Falcon, setelah pertempuran dengan bidat Falcon, dia ditinggalkan di gua kuno itu. Jika bukan karena orang lemah memiliki kehidupan yang kuat, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melihatnya lagi." Kemarahan melintas di wajah Fasep Caelo,
berkata, Tian Sidi, kamu harus mengatakannya dengan benar. Apa yang ditinggalkan di gua kuno? Ketika Kevin kembali, aku dengan hati-hati menginterogasinya, situasinya benar-benar karena Anan dari Bambu Hei terluka parah, dan tidak ada tanda-tanda muridmu setelah berhari-hari mencari, juga ada banyak roh bawah dan Yasuo di bawah Forsaken Abyss, jadi terpaksa menyerah. Bagaimana ini bisa sengaja ditinggalkan? Menjelang akhir kata-katanya, suaranya menjadi lebih keras. Tian Bolis tidak memiliki tanda-tanda mundur, meliriknya lalu berteriak, jika muridmu ditinggalkan di sana tanpa mengetahui hidup atau mati, tidakkah kamu akan mengamuk ke surga? Suara mereka menjadi keras, dan dikeluarkan keluar gua, menyebabkan murid-murid Jadeon melongokkan kepala dan melihat ke dalam gua. Tian Bolis dan Fasop Caelo dikultivasikan, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang kasar di depan generasi muda. Tian Bolis mendengus, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Kevin dan Baye masuk. Mereka adalah murid Master Fasop Caelo yang paling berharga, hanya saja mereka berani mendekati Master Fasop Caelo ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Kevin berkata dengan hati-hati, Tuan, bagaimana bisa berdebat dengan Tian Sishu lagi? Baye bergumam dengan marah, orang ini sangat berserabut, tidak berperilaku seperti senior. Fasop Caelo berteriak, diam. Baye terkejut, menundukkan kepalanya, berkata, ya, Tuan. Fasop Caelo menatapnya, lalu menoleh ke Kevin, berkata, dia masih mengingat hari itu kamu menyerah mencari Xiao Fan. Kevin tercengang. Fasop Caelo mendengus, jangan hanya berpikir bahwa dia sepertinya tidak terlalu menghargai murid itu hanya ketika berada di dalam rumahnya. Di luar, dia selalu melindungi yang lemah. Terlebih lagi, Xiao Fan telah mendapatkan kehormatan untuknya di turnamen 7 puncak ini, dia sangat senang dengan itu. Kemudian dia berhenti, berkata kepada Kevin, apakah kamu tahu, kali ini Xiao Fan mampu bertahan melalui bencana dan kembali dengan selamat, itu memberimu keuntungan. Kevin tidak langsung mengerti, dia berkata, apa? Fasop Caelo dengan dingin tertawa, apakah kamu tidak memiliki hubungan dengan putrinya Hidi? Kevin tersipu. Fasop Caelo berkata, meskipun aku meminta kepala Sixiong untuk berbicara untukmu, dan dia juga dengan enggan mengizinkan kalian berdua untuk bersama. Tapi berdasarkan tindakannya hari ini, dia jelas masih mengingatnya. Jika bukan karena Xiao Fan kembali hidup-hidup, kamu akan mengalami kesulitan di masa depan. Kevin menyadari, mengangguk, terima kasih Tuan telah membantu murid. Fasop Caelo melambai, lalu perlahan berjalan ke pintu masuk, memandangi gua tempat tinggal Tian Bolis. Tidak ada emosi dalam dirinya dan dia diam. Tapi ketika Baye dan Kevin menatapnya, mereka bisa melihat matanya bersinar, memikirkan sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.